apa sih khasiat bismillah tuh? Bisa nggak bismillah itu menghadirkan apa yang sudah dibuang? Ini jarum yang sudah dibuang bisa ada kembali ke kada dengan dia ucap akan bismillah pada saat mengambil dan meletakkan jarum itu. Maka jarum itu dibuang oleh suami ke subur. Subhanallah, kada lama ini istri memerlukan jarum. Nah, biasanya sebelum mengambil jarum baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Ternyata Allah perintahkan malaikat untuk mengambil jarum di sumur, diletakkan ke tempat yang sama. Pada saat dia ucapkan bismillah, ternyata jarum itu ada. Suami melihat, bertaubat langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, berkah baca bismillah. Maka jangan diremehkan membaca bismillah di setiap apa yang kita lakukan. Akan yakini saja pasti ada kekuatan di balik bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran saja yang mulia itu diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, apalagi yang lainnya kalau kita mulai bismillah insya Allah akan berberkah. Itu yang pertama. Amalan yang kedua yang harus kita lazimi dan kita biasakan lidah kita untuk mengucapkannya apa? Wa indal faragh minhu alhamdulillah. Di setiap seusai kita melakukan sesuatu, jangan pernah lupa untuk kita ucapkan alhamdulillah. Ternyata pada saat kita ucapkan alhamdulillah, ini akan mentiadakan kesombongan di dalam diri kita. Dan kita yakini apapun yang kita lakukan selama ini itu semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kekuatan dan upaya kita lalu kita bisa lakukan amalan-amalan yang ingin kita lakukan. Karena apa? La haula wala quwata illa billah. Kita tidak punya upaya dan kekuatan kecuali Allah. Jadi maaf untuk mengedipkan mata pun kita juga tidak bisa kalau tanpa seizin Allah. Kita mau tidur, kita jangan pede. Kita bisa tidur karena memang saya ingin tidur, bukan karena Allah yang menginginkan kita tidur. Kita bisa datang di sini, jangan pede dulu karena keinginan saya memang kepingin pergi ke tempat ini, bukan karena Allah yang menginginkan itu. Kita bisa balik ke rumah, kita pergi ke pasar, kita pergi ke majlis. Semua apa yang kita lakukan semuanya atas kehendak dan keinginan Allah. Makanya Allah berfirman, apa kata Allah? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan pian, Allah menciptakan kalian, dan apapun yang kalian usahakan, apapun yang kalian perbuat, itu semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kebaikan yang kita lakukan kita sandarkan kepada Allah, kejelekan yang kita lakukan kita sandarkan kepada diri kita. Karena apa? Ta'adduban lillah, karena beradab lawan Allah, sebagaimana Nabi Allah Ibrahim. Apa kata Nabi Allah Ibrahim? Kata Nabi Allah Ibrahim, saya bisa makan karena Allah yang memberi saya makan. Cuman pada saat Nabi Allah Ibrahim berbicara tentang penyakit, wa idza maridtu fahuwa yashfin, apabila saya sakit fahuwa yashfin, maka dia yang menyembuhkan. Wa idza maridtu, bukan apabila saya misalkan apabila Allah yang menyakitkan saya, bukan. Walaupun penyakit itu datangnya dari Allah, penyakit itu kan datang dari Allah, tapi Nabi Allah Ibrahim karena beradab lawan Allah, beliau tidak bilang apabila Allah menyakitkan ulun, Allah yang menyembuhkan ulun, tidak. Tapi wa idza maridtu, apabila saya sakit, ya kan? Apabila saya sakit, walaupun Allah yang menyakitkan sidin. Ini tanda bahwasanya Nabi Allah Adam beradab lawan Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata di saat kita mengucapkan alhamdulillah di selesai perbuatan yang kita lakukan, itu akan meredam hati kita untuk kita nampak akan ibadah-ibadah kita selama ini yang kita lakukan.
Makanya iblis laknatullah alaih yang ulun baca di dalam, kalau tidak salah, kitab Fawaid, kenapa kok dia diusir oleh Allah dari sorga? Kenapa dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala? Ternyata setelah beribadah, iblis itu tidak pernah berucap alhamdulillah, sehingga muncul perasaan sombong di dalam dirinya. Pada saat Allah suruh dia untuk sujud kepada Nabi Allah Adam, lalu apa yang dia katakan? Ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik dari Adam. Kenapa muncul sifat sombong itu? Iya, karena pada saat dia beribadah kepada Allah, tidak pernah dia ucapkan alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, seakan-akan ibadah yang dia lakukan selama ini adalah atas dasar kekuatan dan kemauan serta keinginan dia. Ternyata bukan atas keinginan dan hasrat yang ada pada iblis, tapi karena kekuatan dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga amalannya apa? Yang ketiga amalannya, kalau seandainya kita melihat sesuatu yang tidak kita senangi, maka apa yang kita ucapkan? Yang kita ucapkan adalah la haula wala quwwata illa billah. Melihat yang kita tidak senangi apapun itu, misal melihat akhlak anak kada baik, melihat akhlak istri kada baik, melihat akhlak suami kada baik, maka jangan caci maki anak, istri, suami kita. Jangan sebut akan kalimat-kalimat yang kada baik buat anak kita. Kenapa? Doa abah, doa mama kabul, yang baik atau yang jelek, lebih baik ucap akan la haula wala quwata illa billah. Ya. Kenapa? Tidak ada upaya dan kekuatan untuk merubah akhlaknya kecuali Allah. Ya Allah, ubah akhlak sidin ya Allah. Selesai sudah. Kada jengkel tuh hati. Coba kalau seandainya ngelihat mamam anak akhlaknya kada baik, lalu tersebut maaf nih kalimat-kalimat kata yang kada baik, setan maaf misalnya, kan ada sebagian orang lah maaf ya, kalimat-kalimat yang seperti itu ringan di lidah mau ucapakannya. Setan apalagi iblis, apakah? Nah khawatirnya manjur apa yang diucapkan. Anak memang rupanya kada seperti rupa iblis barangkali, cuman tabiatnya akhlaknya akhlak iblis. Kenapa? Karena kalimat yang keluar dari ayah ibu mustajab. Maka lebih baik baca akan la haula wala quwata illa billah. Zikir berpahala. Yang keempat ini yang terakhir, nanti kita akan sambung, yaitu apabila kita melihat sesuatu yang besar, apapun yang besar itu, maka ucapkan la ilaha illallah, karena tidak ada yang besar melainkan Allah. Tidak ada yang besar yang kita lihat kecuali yang menciptakannya adalah Allah. Jadi dikembalikan semuanya kepada Allah. Yang ke-6 lah, yang ke-5, ke-6, ke-7 insyaallah minggu akan kedarang kita akan sebutkan, kita akan informasikan. Mudah-mudahan kalimat-kalimat yang baik yang sudah kita ketahui bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, bermanfaat, berfaedah dunia wal akhirat. Ala hadzini yaqulu salihah wa ala man wa sallallahu